Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa studio As-Sunni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Pak Salahuddin pada program acara Obras ya. Ngobrol santai, berkah tercapai. Nah, alhamdulillah pemirsa studio As-Sunni, pada kesempatan video kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh agama ya di Kabupaten Sinjai ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita. Beliau adalah Bapak Ustadz Arifin Nonci. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat, Iya. berkat daripada doa-doa guru-guru kita sekalian. Alhamdulillah. Nah ini Ustaz, mungkin karena sebagian penonton kita ada yang belum kenal nih, mungkin boleh perkenalan singkat Ustaz. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa channel Studio Sunni. Studio As-Sunni yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ustadz Arifin Nonci Al-Bugisi. Saya asli orang Sinjai. Asli Sunni. Ya. Al-Bugisi. Al-Bugisi. Asli orang Sinjai dan alhamdulillah sudah menetap di Sinjai. Sebelumnya kami lama di rantauan di Indonesia wilayah timur. Di Ambon, di Ternate, dan kita kembali di Sinjai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun sudah melanglang buana nih Ustaz, Ya. harus tetap ingat dengan kampung halaman. Kampung halaman. Alhamdulillah. Kembali ke laptop. Iya, Masya Allah. Jadi para pemirsa sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan ini beliau nantinya akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema yang saya rasa ini sangat menarik nih. Nah, temanya ini cukup unik bagi kita semua karena kita akan membahas terkait dengan KPK. Wah, ini kalau mendengarkan kata KPK biasanya ini berhubungan dengan lembaga anti rasuah. Ya. Namun jangan panik dulu ya pemirsa, karena KPK yang kita maksud di sini kita akan membahas tentang salah satu komunitas pendakwah yang ada di Kabupaten. Jadi namanya Komunitas Dakwah Keren atau disingkat KPK. Nah, alhamdulillah beliau Bapak Ustadz Arifin Nonci ini merupakan ketua ataupun koordinator daerah KPK di Kabupaten Sinjai ini, yang insya Allah beliau akan memperkenalkan juga dan menyampaikan terkait dengan bagaimana sih itu sepak terjang dari KPK di Sinjai yang notabene bergerak di bidang dakwah Islamiyah, Ustaz ya. Bukan semacam lembaga anti rasuah ya. Ini di luar daripada apa yang teman-teman ataupun pemirsa sahabat As-Sunni yang kira. Jadi sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah, jadi mungkin Ustaz terkait dengan KPK ini bisa dijelaskan secara umum kenapa sih namanya KPK, dan bisa dijelaskan selain pandanya apa sih itu KPK? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan KPK, yaitu singkatan dari Komunitas Pendakwah Keren. Ya. Dan saya sedikit cerita sejarah singkat daripada terbentuknya itu yang namanya KPK. Oleh founder kita adalah Kiai Raden Ahmad Afandi, MSPI. Beliau itu dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Satu ketika beliau diundang untuk menjadi mentor, atau bahkan beliau pada waktu itu menjadi peserta dari salah satu peserta audisi dai dari beberapa stasiun televisi swasta yang ada di Indonesia. Dan setelah kegiatan berakhir, maka selesai pula kegiatan itu, yang pada akhirnya dai-dai yang ada di TV nasional itu
dia kembali ke daerahnya masing-masing dan mereka konsentrasi dengan dakwanya sendiri-sendiri. Nah, beliau founder kita ini adalah beliau Kiai Raden Ahmad Afandi ini punya risau bahwa ternyata yang namanya siraman rohani atau dakwah ini hanya tersentuh di kalangan tertentu dan tersentuh di wilayah tertentu, taruhlah ibu kota. Dan ternyata beliau risau dakwah tidak sampai ke pelosok-pelosok pedalaman di pedesaan. Makanya beliau berinisiasi untuk bagaimana kita kumpulkan dai-dai ini untuk kiranya bisa menjadi sarana dakwah kita sampai ke pelosok-pelosok. Artinya syiar Islam ini bisa sampai kepada Sampai saudara-saudara saudara kita di pelosok. Ya. Ini memang menjadi satu alasan Iya. yang melatar belakangi terbentuknya Namanya KPK. Ini kalau boleh tahu di mana sih pusatnya, Ustaz? Kalau markas komando kita, markas pusatnya kita yang sekarang ini adalah Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Ini sejak tahun berapa, Ustaz? Berdirinya ini sekitaran 2018. 2018. Nah, ini ada cerita sedikit di balik terbentuknya ini. Founder kita Kiai Raden ini berkunjung di Kalimantan. Beliau sempat ditawari untuk menjadi salah satu semacam tim sukses, salah satu calon bupati yang di sana. Nah, beliau memanfaatkan posisi beliau selaku salah satu tim sukses. Beliau memanfaatkan itu dengan mengajukan satu strategi, yaitu bagaimana kalau kita memanfaatkan dai-dai kita untuk kita terjunkan di pelosok-pelosok. Maka direkrutlah sekitaran 33 dai, yang termasuk juga di situ dai-dai TV nasional dari TVRI, dari TV One, Indosiar dan beberapa TV yang lain, diterjunkan di pelosok-pelosok desa. Nah, inilah yang memicu menaikkan elektabilitas calon tersebut. Maka pada waktu 2018 beliau mencanangkan bahwa bismillah KPK dibentuk, komunitas pendakwah keren. Sampailah sekarang ini. Itu Ustaz, berawal dari perpolitikan yang akhirnya menjadi satu usaha kebaikan dan strategi dakwah ini yang bisa menyampaikan syiar Islam sampai ke saudara-saudara kita di pelosok sana. Nah, terkait dengan KPK di Kabupaten Sunjana saat ini sejak kapan masuk? Iya, KPK dari zona Sinjai sebenarnya itu sudah lama kami disodorkan. Cuman karena lantaran kami punya kesibukan masing-masing, akhirnya pada waktu itu kita tidak terlalu merespon. Dan pada akhirnya di penghujung daripada bulan Juli kalau tidak salah, salah satu masjid yang ada di Sinjai, ya taruhlah saya bisa katakan bahwa masjid itu adalah masjid percontohan, yaitu Masjid Al-Muttahidah Tokinjong. Mereka mengadakan tablik akbar yang menghadirkan dai pada waktu itu adalah Al-Mukarram Ustadz Andi Armayadi dari Bulukumba. Yang notabene beliau adalah koordinator daerah KPK zona Bulukumba. Nah, setelah tablik akbar selesai, beliau diarahkan dijamu di lapak di Pelelangan, sembari makan-makan. Pada waktu itu hadir Ibu Wakil Bupati. Beliau ini langsung menginisiasi bagaimana kalau KPK dibentuk juga di Sinjai, karena salah satu wilayah yang belum ada KPK-nya itu Sinjai, kata beliau. Lalu Ibu Wakil Bupati ini, Ibu Kartinoto, mendengarkan, lalu sontak secara responsif beliau mengatakan, bagus itu, segera ditindaklanjuti. Artinya langsung mendapatkan ada dukungan dari pemerintah. Mungkin disitulah marwahnya KPK zona Sinjai ini muncul kembali, sehingga beberapa teman-teman yang berinisiasi untuk mengumpulkan kita semua. Dan alhamdulillah pada akhirnya di tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus itu kita bertemu bermusyawarah
untuk membentuk komunitas dakwah yang tersebut yang kita maksud ini. Masya Allah. Dan alhamdulillah pada waktu itu kita musyawarah, disepakatilah secara mufakat bahwa saya diamanahkan untuk menjadi koordinator daerah zona KPK zona Sinjai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 7 Agustus ini bertepatan juga dengan momentum kemerdekaan kemarin. Iya, Tahun ini ya, Ustaz, 2022. Bulan ini. Alhamdulillah KPK ini belum cukup 1 bulan, tapi Iya, belum 1 bulan. luar biasa perjalanan tadi yang telah diceritakan Ustaz ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu solusi dakwah untuk daerah kita di Kabupaten Sinjai. Nah, terkait dengan pengurusnya juga Ustaz, mungkin boleh sedikit, apakah KPK di Sinjai ini hanya menghimpun dai-dai kita ataupun seperti apa? Sahabatku sekalian, bahwa sesungguhnya KPK ini memang kalau kita lihat dari kalimatnya KPK komunitas pendakwah keren. Tetapi bukan berarti yang ada di dalam komunitas ini semua ada pendakwah. Tidak. Keanggotaan kita di sini bahwa kita merekrut diantaranya dai-dai, sudah pasti. Yang kedua, yang penggiat dakwah, yang penggiat dakwah, yang pemerhati dakwah. Ya, contohnya mungkin pengusaha yang jiwa dakwanya ada, dia bisa berdakwah dengan lewat hartanya. Betul. Yang pejabat-pejabat, dia punya jiwa dakwah, dia bisa berdakwah lewat kekuasaan yang dimilikinya. Makanya di KPK itu kita rekrut semua yang mau mengembangkan dakwah di Kabupaten Sinjai. Artinya bukan semacam dakwah dalam mimbar atas mana saja ceramah dan sebagainya. Ya, karena dakwah itu kan banyak bidang. Iya, luas. Dakwah di mimbar, dakwah dengan ilmu, dakwah dengan harta, dakwah dengan tindakan, dakwah dengan kekuasaan. Dan semua ini terhimpun dalam KPK. Terhimpun dalam KPK, insya Allah. Luar biasa. Jadi inilah mungkin yang bisa menjadi satu ujung tombak juga untuk umat kita di Kabupaten Sinjai, umat Islam ini, agar senantiasa selalu berada dalam petunjuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Dan sejauh ini Ustaz, kan KPK ini sudah berusia beberapa minggu mungkin di Kabupaten Sinjai ini, masih tergolong baru. Sejauh ini bagaimana sepak terjang dari KPK? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya dai-dai yang sudah tergabung di komunitas kami ini, di KPK ini, sebenarnya sebelumnya memang sudah punya jam terbang yang cukup luar biasa lah. Dan alhamdulillah setelah kita bergabung di komunitas pendakwah keren ini, KPK ini, sepanjang kami ada itu, alhamdulillah penjadwalan seperti khatib Jumat, seperti pengisian kajian-kajian, seperti takziah dan beberapa kegiatan-kegiatan dakwah. Alhamdulillah kami sudah bergerak di beberapa wilayah, dan bahkan kita sudah menyentuh di beberapa pelosok-pelosok yang notabene dalam tanda kutip belum pernah dimasuki penceramah. Jadi artinya misalnya kalau ada masyarakat kita yang membuat kegiatan keagamaan, misalnya takziah atau tablik akbar dan sebagainya, ini KPK siap memfasilitasi. Nah, itulah salah satu tujuannya KPK. Salah satunya yang pertama menjalin komunikasi antara dai dan beberapa penggiat dakwah, pemerhati dakwah. Yang kedua tujuannya adalah untuk memudahkan para jamaah atau umat menghubungi dai-dai yang seyogyanya mau dipanggil dan diamanahkan untuk mengisi kajian. Luar biasa saat ini. Nah, ini sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu informasi yang bisa kita dapatkan dari Ustadz Arifin Nonci pada malam hari ini, di mana KPK Zona Sinjai ini bisa menjadi satu solusi untuk saudara-saudara sekalian yang membutuhkan penceramah. Nah, terkadang memang Ustadz kan yang sering terjadi di daerah kita di Sinjai kan ini sulitnya penceramah. Bahkan ada beberapa kejadian kan itu tidak jadi sholat Jumat karena tidak ada yang bisa membawakan khutbah.
Dan biasanya juga ada dai, beberapa dai mempunyai karakter tidak mau ke pelosok-pelosok. Ya. Hanya inginnya cuma di kota saja. Dan alhamdulillah setelah dia tergabung di komunitas kami berikan pencerahan bahwa dakwah ini bukan hanya di kota saja. Ya, harusnya kita menyeluruh ke pelosok-pelosok. Ini harus menyebar dan Menyebar. siap di mana saja. Siap di mana saja. Dan harus menghadapi medan Betul. apa saja ya. Iya. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Artinya daerah kita di Kabupaten Sinjai ini kan yang notabene itu ada 3 dimensi. Ya. Ada dataran rendah, ada pegunungan, dan bahkan daerah pesisir dan kepulauan juga. Ini bisa menjadi satu kemudahan tersendiri bagi masyarakat kita, karena dengan hadirnya KPK ini bisa menjadi mudah masyarakat kita mendapatkan dai-dai yang bisa menyampaikan nasihat-nasihat keislaman kepada kita semua. Nah, alhamdulillah sahabat As-Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hadirnya KPK di Kabupaten Sinjai ini bisa menjadi satu hal untuk kita memicu semangat berdakwah Islamnya. Karena dalam agama kita ini kan tidak mesti harus berdakwah dengan pintar berceramah. Ya. Minimal saudara-saudaraku semua yang punya harta yang lebih bisa menjadi fasilitator untuk para dai-dai kita bisa terbang ke pelosok sana saja, seperti itu mungkin ya. Dan KPK, dai-dai KPK ini solid dan militan semua saja. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, sahabat As-Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan kehadiran KPK ataupun komunitas pendakwah keren nih Ustaz ya. Sejauh ini bagaimana sih hubungan atau relasi yang telah dijalin selama ini dengan komunitas-komunitas ataupun lembaga-lembaga sosial yang ada di Kabupaten sini, Ustaz? Mungkin bisa sedikit. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan semacam rapat prakerja, ya prakerja. Dan salah satu poinnya di situ kita melakukan silaturahim di beberapa komunitas, dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Kami hari Sabtu yang lalu bersilaturahim dengan teman-teman kami di komunitas Sijum. Dan alhamdulillah dengan bertemunya kami dengan mereka terjalinlah sebuah sinergi bahwa mereka punya program ke depan adalah melakukan sebuah sedekah, dan mereka mengharapkan dai-dai KPK bisa bersinergi dengan mereka, mungkin kita yang mengisi kajiannya. Nah, dan kedepannya mereka ingin melakukan sebuah kegiatan sedekah akbar. Ya, mudah-mudahan ini akan ada kolaborasi dengan Sijum dengan KPK. Kayak Sijum melakukan sedekahnya, lalu KPK melakukan tausiahnya. Iya. Dan kalau untuk dari pemerintah sendiri gimana nih relasinya, Ustaz? Nah, alhamdulillah di pemerintah sejauh ini beberapa teman-teman kita yang tergabung di komunitas KPK ini punya relasi sudah cukup baik sama pemerintah, dan insya Allah secara komunitas ini kita belum bersilaturahim, tetapi secara pribadi sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pejabat-pejabat. Dan selanjutnya di organisasi keagamaan, alhamdulillah kemarin juga kita sudah berkomunikasi dengan dai muda Sinjai. Kita sudah ketemu dengan dai muda Sinjai, dan kita sudah perkenalkan bahwa kita akan bersinergi insya Allah. Dan beberapa organisasi terbesar yaitu seperti Nahdlatul Ulama Kabupaten Sinjai, alhamdulillah kita sudah juga menjalin komunikasi dengan beberapa guru-guru kami di sana, dan kebetulan juga pengurus NU Sinjai itu beberapanya ada di dalam kepengurusan KPK. Artinya nanti akan ada sinergitas dan kolaborasi ke depannya dengan berbagai lembaga ataupun komunitas dakwah di Kabupaten Sinjai. Iya, sahabat As-Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini tentunya tadi telah kita dengarkan berbagai penjelasan terkait dengan sepak terjang yang selama ini telah dilakukan oleh KPK Zona Sinjai, mulai dari dakwahnya, kemudian kolaborasinya dengan komunitas-komunitas yang ada di Sinjai. Nah, mungkin kalau boleh tahu juga nih Ustaz,
bisa disampaikan selain program dakwah atau tausiah-tausiah nantinya ini yang ingin dikembangkan oleh KPK sendiri di Kabupaten Senja ini, mungkin bisa diberikan gambarannya kepada kita semua. Ya, sebelum saya jawab, saya mau minum. Oh, minum dulu, Ustaz. Khawatir nanti panas nantinya. Nanti dingin ya. Ini Baik. kan ya. Selain daripada hal-hal yang disebutkan tadi bahwa program-program kami sebenarnya secara garis besarnya di dalam kepengurusan di pusat itu sudah mencanangkan beberapa program. Di antaranya ada namanya Majelis Tawassul dan Zikir Al-Awwabin. Itu yang kedua yaitu Dai Trainer, memberikan motivasi-motivasi tentang bagaimana mengembangkan usaha yang sejalan dengan agama Islam. Ada juga program yang dicanangkan adalah Dai School. Nah, itu semacam pengkaderan. Pengkaderan, kita masuk ke dunia pendidikan, baik di SMA, di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lain. Dan seterusnya ada juga nada dakwah. Jadi nada dakwah di sini tentunya kita ya namanya juga pendakwah keren. Namanya pendakwah keren itu ya milenial lah. Melihat keren. Zaman yang sudah berkembang begini ya harus betul-betul dia bisa mengkondisikan dirinya di zaman sekarang ini. Yang kedepannya kita insya Allah akan bersurat kepada beberapa lembaga pendidikan, diantaranya SMA, di perguruan tinggi, dan alhamdulillah ternyata juga beberapa anggota kami, guru-guru kami yang termasuk di komunitas ini adalah salah satu pengajar di beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan hadirnya mereka di komunitas kami itu memudahkan kami untuk melaksanakan program-program tersebut. Betul. Ya, insyaallah. Artinya ada jalan nanti ya. Ini akan merambah ke berbagai sektor nanti insyaallah. KPK. Nah, begitu pula di instansi-instansi pemerintahan. Artinya tidak menutup kemungkinan semua sektor ini akan kita rambah semuanya, Ustaz, ya, untuk mensiarkan agama Allah ini. Luar biasa, Ustaz, ya. Kemudian dari perjalanan KPK yang sudah terbentuk beberapa minggu ini, Ustaz, apa sih tantangan yang sering dihadapi pada saat ini dalam proses pengembangan dari komunitas kita ini? Tantangannya kita khususnya KPK Zona Sinjai yang kita tahu bahwa baru seumuran jagung lah. Ya. Yang pertama itu terkendalanya dari kesibukan dai-dai kita sendiri. Tapi alhamdulillah kita memaksimalkan mungkin untuk menjalin komunikasi dari satu dai yang lain. Makanya kita ada namanya grup, kita bikin grup WA supaya memudahkan kita berkomunikasi. Yang kedua, karena ini kita baru beberapa hari terbentuk, tantangan kita ke depan ini bagaimana umat ini mengetahui atau mengenal apa sih tujuannya KPK. Dan alhamdulillah beberapa hari terakhir ini kami terus mengisi kajian, mengisi acara-acara di beberapa tempat. Kami pesankan kepada dai-dai kami bahwa di penghujung acaranya sisipkan kalimat perkenalkan untuk KPK. Ya, betul. Jadi untuk tahap awal ini dai-dai kita ini kalau misalnya isi ceramah ada diperkenalkan bahwa kami ada komunitas begini. Iya. Baik, Ustadz, mungkin terkait dengan tantangan kan juga ada sukanya juga nih. Mungkin seperti apa sukanya kalau kita turun berdakwah? Sukanya kita itu alhamdulillah semakin banyak silaturahim kita kepada jamaah umat. Artinya ya secara tidak ini kita sadar bahwa pertama ya rezeki kita sudah alhamdulillah sudah bagus. Maksudnya saya itu terkadang biasa ada hal-hal yang kita perlukan, biasanya jamaah yang langsung membantu. Jamaah yang membantu. Itu yang pertama. Yang kedua
dengan adanya komunitas KPK ini, yang tadinya dai-dai yang tidak muncul di permukaan, kita munculkan. Ya, kita munculkan. Yang tadinya dia cuman beredar di kota, ya kita sodorkan di pelosok-pelosok yang pada akhirnya mereka juga terkenal di sana. Ya. Iya, baik Ustadz. Mungkin paling terakhir ini. Ya. Nah, adakah yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada sahabat-sahabat kita Baik. Pada kesempatan hari ini sebagai penutup juga, dan mungkin ada semacam satu ajakan juga untuk para masyarakat yang mungkin sukanya, hobinya di dunia dakwah, mungkin boleh diberikan ruang untuk bergabung juga ya. Baik. Di komunitas pendakwah Keren Sinjai. Sahabat As-Sunni yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena komunitas pendakwah keren atau KPK Sunnah Sinjai alhamdulillah sudah ada di wilayah kita. Sesungguhnya pada hakikatnya semua diri pribadi kita ini adalah dai. Kita adalah pemimpin, dan salah satu ciri daripada pemimpin, apalagi cirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah tabligh, menyampaikan. Maka saya himbau kepada sahabat-sahabatku yang keren semua, bahwa marilah kita bersama-sama mengembangkan dakwah ilallah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing. Yang dai, mari kita berdakwah dengan keilmuan kita. Yang pengusaha, mari kita berdakwah dengan harta kekayaan yang kita miliki. Yang punya pangkat dan jabatan, mari kita berdakwah dengan pangkat tersebut, dan seterusnya. Kami di KPK ini membuka seluas-luasnya pintu bagi mereka, bagi sahabat-sahabatku yang keren untuk masuk bersama-sama dengan kami di sini untuk berdakwah. Silahkan, dan kami berikan informasi bahwa home base kami, markas kami di Masjid Al-Muttahidah Tokinjong. Boleh berkunjung di situ, dan insya Allah setiap ba'da subuh kita sempatkan diri untuk bersilaturahim sama guru-guru yang lain. Dan di subuh Jumat subuh itu ada programnya Masjid Al-Muttahidah. Di situ adalah Jumat Berkah, dan disitulah kami mengambil kesempatan juga bersilaturahim beberapa guru-guru dai yang ada di komunitas pendakwah keren ini. Masya Allah. Makanya sekali lagi saya ajak kepada sahabat-sahabatku keren yang semua, jangan lelah untuk berdakwah. Kata Rasul, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa kita ini berdakwah bukan hanya dengan di mimbar saja, tetapi kita berdakwah di setiap apa yang kita miliki, baik itu harta, ilmu maupun pangkat dan jabatan yang kita miliki. Manfaatkan itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Luar biasa perbincangan kita pada malam hari ini, sahabat As-Sunni ya. Banyak menggali informasi terkait dengan KPK ya. Ini komunitas yang namanya cukup unik juga ya di Kabupaten Sinjai, yang tentunya tadi telah dijelaskan bahwa komunitas pendakwah keren ini ya seperti namanya ya, bergerak di bidang dakwah Islamiyah di Kabupaten Sinjai, dan di mana tadi beliau guru kita Ustadz Arifin Nonci selaku koordinator daerah KPK Zona Sinjai mengajak kepada kita semua untuk senantiasa melibatkan diri dalam share agama Islam ini. Apapun kelebihan dan kekurangan kita, itu mari kita sama-sama untuk melibatkan diri dalam perkara kebaikan di dunia ini tentunya, yang sebagai satu kesempatan untuk kita memanfaatkan umur kita dengan perkara-perkara kebaikan. Sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah perbincangan kita pada malam hari ini terkait dengan sepak terjang dari komunitas pendakwah keren Zona Sinjai yang telah hadir di daerah kita, di bumi pandita kita sejak 7 Agustus kemarin tahun 2022 ini. Dan mudah-mudahan kehadiran KPK Zona Sinjai ini dapat menjadi satu solusi
kepada umat Islam agar nantinya bisa menjadi satu jalan untuk bisa melibatkan diri dalam perkara-perkara kebaikan. Demikian perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Kami berdua undur diri dari hadapan Anda dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.